Apa salahku, Jo? Apa salahku? Mengapa aku mau dibunuh oleh bapakmu? Nah, kira-kira begitulah perkataan Daud kepada Jonatan sahabatnya. Mari kita simak berita atau cerita antara persahabatan Daud dengan Jonatan. Apakah persahabatannya itu kekal atau berakhir? Amsal pasal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam segala kesukaran. Menjadi saudara dalam kesukaran. Banyak orang mau menjadi saudara kalau dalam keadaan berkecukupan, senang, sukses, dan lain sebagainya. Namun persahabatan yang sepertinya bahkan menjadi saudara kandung adalah persahabatan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, antara Jonatan dan Daud, mereka mengikat suatu perjanjian. Walaupun apa yang terjadi. Nah, saudaraku, ketika Raja Saul ingin membunuh Daud, maka perantaraan komunikasi antara Daud dan Jonatan intens. Maka Daud bertanya kepada Jonatan, "Jo, kita ini sudah sahabat. Saya mau bertanya kepadamu, kira-kira apa sih kok bapakmu itu membenci saya? Mau bunuh saya? Kalau saya salah, tidak usahlah bapakmu, kamu jak bunuh saya." Tenang, Daud sahabatku, tenang. Itu tidak akan terjadi, kata Jonatan. Tapi saya akan mencari tahu. Lalu Jonatan mencari tahu rencana bapaknya. Dan setiap tanggal 1 bulan yang sudah dijanjikan, biasanya mereka makan bersama. Ada Saul, ada Panglima Yoab, ada Daud, dan ada Jonatan. Hari pertama, Saul melihat kursi Daud kosong. Lalu hari kedua melihat kursi Daud kosong. Dan dia bertanya, "Kemana itu Daud?" Lalu Jonatan bilang, "Dia pulang. Dia ada urusan." Kemudian, "Kamu bersekongkol dengan dia. Harusnya kamu dukung bapakmu. Ingat, kerajaan ini, tahta ini akan jatuh kepada Daud. Dan kau gigit jari. Kau tidak dapat apa-apa." Kira-kira begitulah yang disampaikan oleh Raja Saul. "Tangkap dan bunuh dia." Tapi Jonatan bilang, "Pak, apa salah Daud? Apa salah Daud?" Dan beberapa waktu yang lalu itu juga pertanyaannya. Tapi Saul mengambil tombak lalu ditancapkannya kepada Jonatan. Jonatan mengelak. Lalu tahulah Jonatan bahwa keputusan untuk membunuh Daud memang sudah tekad bulat Raja Saul. Saudaraku, bahkan Jonatan pun dilemparnya dengan tombak. Sehingga akhirnya Jonatan harus cepat-cepat memberitahukan kabar buruk ini, kabar buruk kepada Daud, supaya Daud segera menyelamatkan diri, segera melarikan diri. Ini adalah cara terbaik. Nah, sebelumnya itu Jonatan berpesan, "Daud, pergilah kamu melarikan diri. Ini adalah demi kebaikan, demi keselamatanmu." Yang kedua, "Daud, jangan putuskan persahabatan kita apapun yang terjadi.
Ingat ya kepada saya dan kepada keturunan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kemanakah Daud pergi? Kisah ini ada di dalam 1 Samuel pasal 19 dan pasal 20. Nantikanlah kisah selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Salam sehat, selamat, sukses, dan selalu bahagia. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.